Shalom FICC, kita telah memasuki bulan yang baru dan juga tema yang baru yaitu Serve with Love. Dan sekarang kami akan menyampaikan pengumuman terkait gereja dalam seminggu ke depan. Kami mau menyapa kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Welcome to home! Jika butuh informasi lebih lanjut, dapat mendatangi tim pelayanan kami atau dapat melihat slide berikut ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang sudah melayani dalam ibadah kita di minggu ini. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Putu Teja yang sudah melayani dalam pemberitaan firman Tuhan minggu ini. Biar kiranya firman itu berbuah dalam kehidupan kami semua. FIC Prayer, kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat hadir dalam Lighthouse Prayer, doa malam online setiap Senin sampai Sabtu jam 7 malam secara online WhatsApp Group. Dan kami juga mau mengajak jemaat untuk dapat hadir dalam doa siang setiap hari Rabu dan Jumat jam 11 siang di gereja. Yuk sama-sama hadir untuk berdoa bersama-sama. Kami menginformasikan bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri, di lantai 2 gedung gereja tersedia ibadah khusus anak yaitu FIC Kids. Untuk info lebih lanjut dapat mendatangi tim pelayan kami. Mari kami undang kepada seluruh jemaat untuk dapat hadir dalam ibadah doa malam dan doa puasa jam 5 sore di tempat ini. Mari datang dengan hati penuh sukacita. Kami informasikan, pada hari Minggu 16 Agustus setelah ibadah raya akan dilaksanakan penataran divisi Ushers dan dibuka untuk umum. Untuk info lebih lanjut dapat lihat slide berikut ini. Kami menginformasikan bahwa persembahan akan dijalankan 2 kali menggunakan kantong kolekte dan bagi jemaat yang ingin memberikan persepuluhan dapat menggunakan amplop coklat yang tersedia. Dan bagi jemaat yang ingin menabur dalam pelunasan renovasi gereja yaitu Gerakan Ceban dapat melalui kotak persembahan yang ada di belakang atau dapat melihat nomor rekening berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat FICC yang berulang tahun di bulan ini, umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.
Apa kabarnya Bapak Ibu? Apa kabar hari ini? Luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, berikan salam kiri kananmu, katakan happy Sunday, apa kabar hari ini? Wow, kita boleh bertemu kembali di rumah Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Yes. Bapak Ibu diberkati hari ini. Saya percaya hari ini kita diberkati bukan karena kita, tapi kita punya Allah yang penuh kasih. Kita punya Allah yang memberkati kita, Allah yang terus memelihara kita. Dan hari ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan. Saya baru ngobrol beberapa saat gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya ada pesan Tuhan bagi kita semua. Dan hamba Tuhan yang jauh dari Pulau Bali Bapak Ibu. Mari kita berikan sambutan dan tepuk tangan untuk Bapak Pendeta Teja. Terima kasih. Bapak dan Ibu boleh hadir di FICC. Saya percaya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih. Kami ada semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, kami boleh melihat berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu untuk kami sama-sama bersekutu, untuk sama-sama kami menyembah Tuhan, untuk sama-sama kami meninggikan nama Tuhan. Sore hari ini bukan tentang kami, sore hari ini bukan tentang apa yang kami lakukan, tapi semua ini kami mau mempersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami hadir bukan sekedar kegiatan agamawi kami, tapi inilah persembahan kami, persembahan melalui hidup kami, agar nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan terima kasih, kalau kami nanti juga akan ditabur oleh firman-Mu Tuhan, biar benih firman-Mu itu yang terus tertanam, bertumbuh, berbuah, berakar. Terutama kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk FICC Kids yang ada di lantai 2. Tuhan berkati untuk seluruh guru-guru yang ada. Tuhan berkati untuk anak-anak yang ada. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Ada masa depan yang penuh harapan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh fasilitas yang kami gunakan. Untuk setiap alat yang kami gunakan, semuanya kami menyerahkan ke dalam kehendak Tuhan dan dalam kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada sore hari ini. Biar ini menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Segala pujian hormat kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, sorak-sorai kemenangan bagi nama Tuhan. Sebab segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan, Tuhan yang layak disembah. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan.
di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Allahku. Seluruh bumi penuh kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan seluruh bumi, bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Mari orang-orang percaya pada saat sore hari ini sama-sama kita katakan amin. Shalom. Saya mau lihat lambaian tangan-tangan yang diberkati dong. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Mari nyanyi bagi Dia. Amin. Woo. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau mati, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau mati, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah
suaramu. Puji dan serukan. Puji dan Yes. serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir. Gerakkanlah kakimu, Gerakkan kakimu, menarilah. menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak Karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran. Lebih keras, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, 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 nyanyi bagi Dia. Haleluya. Saat ini mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hey! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya.
selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu, takkan berhenti. Meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kita yang sudah dibebaskan oleh Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Sebab terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji nama-Nya, Yesus Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji nama-Nya, Yesus Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji nama-Nya, Yesus Tuhan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan
sangat. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Engkaulah Raja yang agung, amin. Bapak dan Ibu sebelum duduk kasih tos satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali. Dia Allah yang baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita menyadari pada saat ini kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Karena kasih-Nya dan anugerah-Nya. Kita boleh dimampukan untuk melewati setiap rintangan dalam setiap kehidupan kita. Dialah Raja yang dahsyat, yang berkuasa. Dia Allah yang hidup. Allah yang patut disembah. Sebab selamanya Dialah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama
Selamanya Kau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Selamanya Kau Tuhan. Selamanya Kau Allah yang kami sembah. Haleluya. Yesus. Selamanya Kau Tuhanku yang yes, Kaulah yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Tak akan pernah kami lepaskan pengharapan kami hanya ada di dalam-Mu ya Allah. Sebab Engkau Allah yang hidup. Kau Allah yang berkuasa atas setiap hidup kami ya Allahku. Selamanya Kau Tuhan. Sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti Kau Allah yang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Oh, haleluya. Seperti pujian yang sudah kami naikkan Bapa, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Tidak akan pernah kami melepaskan pengharapan yang hanya daripada-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, kuatkan kami, mampukan kami untuk hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terimalah sebagai korban bakaran, korban ucapan syukur kami. Untuk itu Tuhan sempurnakan segala sesuatunya sehingga berkenan dan berbaharum di hadapan-Mu Bapa. Bila mana sore hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk boleh mendengar kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Bukakan akal budi pikiran kami, bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan benar. Bekerjalah di tengah-tengah kami Roh Kudus, urapi kami semua, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di belakang salib. Berbicara Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari bersama katakan amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, semangatnya luar biasa, membara, membakar. Saya senang, anak-anak muda begitu luar biasa melayani Tuhan, antusias, dan saya yakin dan percaya Tuhan akan pakai kita semua untuk tetap bekerja di ladangnya Tuhan. Amin? Amin, kok lemes sekali. Amin? Puji nama Tuhan, masih semangat? Suara masih full? Amin, tadi kita diajak teriak-teriak, jingkrak-jingkrak, tentu menghabiskan energi yang luar biasa. Tapi untuk Tuhan tidak ada masalah, kecil buat Tuhan dibanding apa yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu buat kita semua. Kata dunia, tidak kenal tidak sayang.
Mungkin di flyer sudah disampaikan, dijelaskan tentang pribadi saya, tapi saya akan perkenalkan kembali. Nama saya Putu Teja, saya asli Bali, orang Bali, tetapi ada keturunan Chinese. Ya. Kebetulan teman-teman bilang saya Chinese tanjakan, ya ketinggalan, ketinggalan jauh, jadi dominan ke gen Balinya. Ya, saya melayani di GPA Keluarga Kristus Denpasar. Jadi kalau Bapak Ibu suatu saat nanti kalau mampir lancong ke Bali, jangan lupa kontak-kontak bisa hubungi Ibu Pendeta, Bu Elizabeth dan juga Pendeta Jerry. Ya, jadi terima kasih buat kesempatan pelayanan di tempat ini. Itu kehormatan buat saya bisa melayani Bapak Ibu di tempat ini. Singkat saja perkenalan. Ya, jadi kebetulan saya bersama istri saya. Silakan Ibu Pendeta Muda Marta, mungkin beliau sudah pernah ke sini dan teman-teman yang pernah ke Bali mungkin pernah bertemu dengan kami. Jadi beberapa teman-teman yang di sini sempat kemarin ketika liburan di Bali kami sempat temani. Jadi mungkin tidak asing lagi. Ya, jadi Bapak Ibu kalau pengen ke Bali silakan kontak kami. Kami siap melayani Bapak Ibu kalau ke Bali. Kalau tidak ada kontak mungkin kami tidak tahu. Ya, terima kasih puji Tuhan, itu saja perkenalan singkat. Jadi saya langsung saja. Seperti tema yang sudah diberikan oleh hambanya Ibu Gembala di sini, kita akan belajar mengenai bagaimana kita melayani. Ya. Melayani bersama dengan kasih. Kita buka Roma 12 ayat 9 sampai 21 dulu. Mari. Semua siap membaca kan? Amin. Oke. Baca dengan keras. Karena firman itu untuk saya dan juga saudara Bapak Ibu. Roma 12 pasal 12 ayat 9 sampai dengan yang ke-21. Oke? Iya. Roma 12 ayat 9 sampai dengan yang ke-21, maaf agak panjang. Udah ya, amin? Roma 12 ayat 9 sampai 21. Kita baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang yakin? Amin? Oke, masih amin, masih kuat. Ayat 10. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling sebagai memberi. Siap? Amin? Yakin masih siap? Oke, selanjutnya. 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya yakin ini masih bisa terjadi. Karena saya lihat tadi semangat anak mudanya luar biasa. Jangan sampai kendor, semangat terus, gaspol terus. Ya, amin. Oke, 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Amin. Jangan ngeso terus, ya harus disertai doa. Ya. Oke ya, bisa ya? Oke, masih aman nih, ayatnya masih aman nih, masih belum apa-apa nih. 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Amin. Seberapa banyak kita yang sudah memberikan tumpangan? Ada yang berani menampung atau saat ini masih memberikan tampungan buat teman-teman atau siapa saja, mungkin orang yang kita tidak kenal. Belum ada? Belum ada? Oh Pak, saya masih ngekos, saya masih kontrak, oh kamar saya terbatas. Gak apa-apa, ya gak apa-apa. Dari hal kecil, ketika kita diberi kesempatan untuk menampung orang, entah siapa ya, kita kan tidak tahu namanya kehidupan terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang teman kita butuh tumpangan, ya gak apa-apa kita tampung aja. Ya, semasa kita bisa menjadi berkat. Karena ini perintah firman Tuhan bukan saya loh. Ya, memberikan tumpangan. Oke, 14.
Berkatilah siapa yang menganiaya kamu dan jangan mengutuki. Kok kayaknya tambah serem lah saya lihat ini. Halo Bapak Ibu, berkatilah siapa yang, bukan siapa yang memberkati kita kan? Iya, jadi salah firman Tuhan ini ya. Berarti salah ya? Mungkin selama ini kita memberkati orang yang sedang memberkati kita aja. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan berkatilah yang menganiaya kita. Berkatilah dan jangan mengutuki. Masih yakin saya lanjutkan ini? Hah? Ini semakin berat loh ini. Kalau enggak saya sudah selesai nanti ini. Kalau enggak ada yang mengamin ini. Amin? Masih lanjut? Masih sanggup? 1, 2, 3 yang jawab. Iya, yang lain. Ayo saya tunggu kesanggupannya. Ini firman Tuhan loh. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Amin. Masih belum semua. Masih dipendem, masih di sini aminnya, masih tenggorokan. Tapi kalau udah lospol keluar, tanggung jawab dengan omongan. Amin. Sanggup? Siap? Berat ya? Berat Bapak Ibu. Inilah melayani. Ya. Oke, kita lanjut. Yang 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Wah ini enteng ini, ringan ini. 16, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, jangan menganggap kita dipentingkan di dalam sebuah pelayanan, tidak. Ya, jadi pelayanan itu butuh harmonisasi, seperti musik butuh kerjasama, butuh kolaborasi. Ya, kalau yang satu merasa paling wah, paling pinter, paling dibutuhkan, hati-hati. Ya, habis kita. 17, janganlah membalas kejahatan dengan lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Masih bisa? Bapak Ibu masih bisa? Amin, puji Tuhan. Bisalah kalau kita lahir baru bisa. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena memang Roh Kudus yang memampukan kita. Ya, kita manusia biasa, saya manusia biasa. Kalau ditanya, Bapak bisa? Belum tentu saya bisa. Tetapi roh yang memang ada di dalam diri saya dan juga Bapak Ibu ketika kita mengaku di bibir, percaya di hati. Ada materai enggak? Ada kuasa enggak? Pasti ada. Ya. Oke. Yang selanjutnya, ayat berapa? 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Oke, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini masih ringan, ya, tetapi kenyataannya mungkin berbeda. 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Agak kenceng ya firmannya ya, agak nyekek dikit ya, tapi nggak apa-apa ya. Saya pikir ini mutlak, ya, syarat bagi kita yang sudah diizinkan, yang dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya. 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia. Jika ia haus, dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Berat Pak, menyesakkan dada, ya, berat. Memang tidak gampang melayani, tapi paling tidak kita sudah diajar, ya, untuk menjadi pelayan yang baik, ya, menjadi pelayan yang senantiasa melayani dengan kasih. Yang terakhir, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan,
Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan Bapak Ibu. Ya. Seperti tema yang diberikan buat saya pada sore hari ini, melayani bersama dengan kasih. Ya. Kalau berbicara mengenai melayani, sesuatu yang tidak mudah. Kalau dilihat dari, kita tinggal, oke. Oke, nah ini dia. Apakah yang dimaksud dengan melayani? Ya. Maaf, kita belajar teologi sedikit. Ya. Nah, bahasa Yunaninya adalah diakoni, memberikan diri untuk menolong orang lain. Memberikan diri, bukan katanya, ya. Bukan menyerahkan ke orang lain. Bukan dikembalikan ke gereja, enggak. Ya. Memberikan diri. Semisal ada teman yang butuh pertolongan, oh itu gereja. Datang ke gereja, datang ke Bu Gembala. Jangan. Ya. Oh datang ke teman saya yang lagi satunya lagi. Ya. Dia berkelimpahan, dia berkelebihan. Saya mah berkekurangan. Jangan datang ke saya. Ya, masih belum. Tetapi memberikan diri untuk, ya. Sebelum orang menyatakan pertolongan, harusnya kita udah tahu dong, kita udah paham dong. Wah ini ada maksudnya, tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin, dia datang. Ya, pasti ujung-ujungnya duit. Tapi gak masalah, kita respect, kita respon dulu. Wah pasti kamu lagi kesusahan ya, pasti butuh sesuatu. Oke ya, saya dukung doa dulu, saya gumulin dulu. Jangan, kamu butuh apa? Apa yang bisa saya bantu buat kamu? Kerjakan langsung. Ya. Jangan nunggu besok, jangan nunggu sejam lagi. Kerjakan langsung. Meskipun kita tidak tahu esok akan terjadi apa dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita berkecukupan pas untuk hari ini. Besok saya tidak tahu Tuhan. Tapi karena Tuhan kirimkan orang yang memang pada waktu itu membutuhkan sebuah pertolongan. Kenapa enggak? Ya Tuhan. Ya. Berani atau tidak itu tergantung dari pengalaman pribadi kita kepada Tuhan. Mungkin kita sering mengakui, oh iman Yesus, yes. Tapi iman itu akan diuji, keyakinan itu akan diuji. Ketika segala sesuatunya tidak baik-baik saja. Ya, tapi kalau kita percaya kita punya Tuhan yang mampu ya, menyelesaikan semua masalah kita. Meskipun besok kita akan menemui masalah yang lain. Tapi iman kita percaya Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Kerjakan itu Bapak Ibu. Kerjakan. Jangan sampai kita tunda. Nah, menurut KBBI membantu menyiapkan keperluan seseorang. Ya. Jadi ini lebih detail lagi menolong dalam konteks apa? Menyiapkan keperluan seseorang. Apa yang dia perlukan? Ya. Meskipun bahasa basinya atau bahasa rohaninya, Pak saya tolong dukung doa. Ya. Beras saya habis, besok anak saya nggak tahu mau makan apa. Oh ya siap, saya dukung doa. Tunggu mujizat Tuhan besok ya, kalau saya sudah selesai berdoa. Jangan Bapak Ibu, meskipun seringkali bahasa rohani yang sering disampaikan, Pak tolong dukung doa saya. Memang satu sisi orang ini butuh dukung doa, tapi satu sisi orang ini butuh pertolongan secara langsung. Nah, begitu pengertian. Ya. Yang selanjutnya mengenai kasih. Semua sudah tahu apa itu kasih. Perasaan sayang, cinta, tapi jangan menyimpang. Ya, jangan sampai menyimpang. Kalau Tuhan ajarkan kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Gak melihat, ya, tidak peduli, ya, ada hubungan atau tidak, entah dia menguntungkan atau tidak, atau bahkan merugikan kita. Hajar aja, ya, hajar aja, sampaikan kasih itu supaya dia mengerti. Ya. Meskipun, ya, mungkin tidak sesuai dengan harapan kita di kemudian hari, orang ini udah saya bantu, ya, udah nyusahin, udah saya bantu, ya, seperti kacang lupa kulitnya, nah seperti itu. Jangan buang jauh-jauh pikiran-pikiran seperti itu. Ya, itu pikiran dunia. Ya. Kalau Tuhan Yesus hitung-hitungan 2000 tahun yang lalu mungkin
saya dan saudara tidak ada di tempat ini. Ya, saya dan Bapak Ibu juga tidak mungkin melayani Tuhan. Ya, ingat 2000 tahun yang lalu apa yang Tuhan kerjakan. Sehingga kita berada di tempat ini mendapatkan kasih karunia dan keselamatan Tuhan. Itu yang menjadi fokus kita. Ya, jangan fokus kepada hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini. Ya, seperti itu. Ya, tadi udah. Nah, yang menjadi perhatian khusus kita adalah melayani adalah sebuah konsep atau inti dalam kehidupan bergereja. Ya, kalau Bapak Ibu sudah menyatakan diri, mengikat diri dalam satu gereja lokal, tertanam dalam gereja lokal, ya harusnya hati melayani itu harusnya ada, ya ada harusnya. Jangan menjadi pengangguran rohani Bapak Ibu. Kita kelihatan rohani, tapi kita tidak tahu harus mengerjakan apa, harus berbuat apa. Ya. Jangan. Ya, maaf, saya katakan Bapak Ibu bisa menikmati ibadah dengan keadaan yang bersih, ya, nyaman. Ya, mungkin orang-orang tidak pernah memperhatikan ini, tapi kalau seandainya keadaan tempat atau rumah ibadah kita kotor, pasti ada ketidaknyamanan. Tapi orang tidak pernah memperhatikan atau menilai rendah sesuatu yang dikerjakan orang yang paling ruang lingkupnya paling apa ya, yang nggak dipandang orang begitu loh. Ya, masalah kebersihan aja. Ya, kalau itu nggak diperhatikan, bayangkan kalau ada orang-orang yang tidak tergerak mengenai kebersihan gereja, bayangkan apa jadinya gereja itu. Ya, tapi puji nama Tuhan, ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan atau Tuhan berikan satu kepercayaan buat dia menaruh hati dalam hal-hal yang sifatnya suasana ibadah, kebersihan gereja. Ya, hal kecil mungkin yang seringkali kita tidak perhatikan. Ya, mungkin orang lain menilai ini, aduh nggak ada gunanya, udah mending aku fokus bagaimana caranya supaya bisa jingkrak-jingkrak di panggung. Ya. Terus kalau semuanya motivasinya jingkrak-jingkrak di panggung, siapa yang pasang kursi, siapa yang bersihin gereja, siapa yang ngelap kaca. Ya. Jadi Tuhan ngelihat sesuatu itu dari hal yang kecil, hal yang sederhana, sepele. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah ngelihat satu kulit permen. Ya, kalau merasa memiliki itu tempat gereja, tempat ibadah, merasa tertanam, harusnya kita ambil, kita bersihkan, kita buang pada tempatnya. Ngapain peduli amat, toh sudah ada yang membersihkan. Ya, artinya Bapak Ibu belum ya, memiliki hati untuk melayani. Jadi melayani itu bukan saja ada di sini. Pemain keyboard, gitar, bass, drum dan sebagainya, WL singer. Ya, bukan di sini saja. Ya, tapi pelayanan yang sebenarnya adalah ada di luar sana Bapak Ibu. Ini masih kecil ruang lingkup gereja, di luar sana. Kita nggak kekurangan pekerjaan pelayanan. Banyak banget orang-orang yang butuh pelayanan. Ya, tapi masalahnya kita hanya fokus di dalam gereja. Karena di dalam gereja banyak yang nonton, banyak yang lihat. Di luar sana nggak ada yang lihat, ngapain saya pelayanan, ngapain saya melayani. Ya, buang jauh-jauh pikiran seperti itu, tidak Bapak Ibu. Pelayanan yang sesungguhnya adalah di luar sana. Ya. Oke. Kita sudah diberikan kasih karunia pada Tuhan, diberikan keselamatan. Harusnya kita juga membagikan kasih karunia itu, kebaikan itu kepada yang lain. Ya. Ingat, amanat agung, jadikan semua, apakah itu tugas pendeta, penginjil saja? Halo? Tidak. Ya. Enggak ada di sana, hai pendeta-pendeta, hai penginjil, hai majelis. Ya. Jadikan semua bangsa murid, enggak ada. Ya. Ya. Jadi semua orang Bapak Ibu, semua orang, enggak ada yang terkecuali. Nah, makanya, jadi kita jangan diikat, ya, jangan selalu diikat oleh yang namanya gedung, ya, jangan-jangan iblis sedang mengikat kita Bapak Ibu, ya, di mana iblis mengikat kita?
Ya di kursi gereja. Ya, karena saking nyamannya duduk di kursi gereja, kaki kita diikat, tangan kita diikat, akhirnya kita tidak bergerak. Ya, setiap minggu duduk di kursi yang sama, tidak melakukan apa-apa, tidak mengerjakan apa-apa. Kita santai dengan kehidupan kita sebagai saya cukup jadi jemaat saja. Di gereja saya tidak izinkan. Ya, jadi jemaat terus, enggak, jangan jadi jemaat abadi, jangan. Ya, kerjakan. Ya, ajukan diri, Pak, saya mau melakukan ini. Silahkan. Dengan senang hati. Ya. Jangan nunggu dipanggil, ayo apa karunia kamu apa, ayo sini kita konseling, kita duduk dulu. Ya, kamu mau nggak begini, kamu mau nggak begitu, jangan Bapak Ibu. Kalau ada yang nggak sesuai dengan mata kita, ayo ajukan diri. Ya, ayo Pak Gembala, Bu Gembala itu, ya, AC-nya mau jatuh. Ayo, saya mau perbaiki. Biarin aja, biar Bu Gembala, Pak Gembala cari tukang aja. Sudah ada yang ngurusin. Jangan, kalau kita bisa kenapa enggak? Hal yang terkecil tadi ada kulit permen, jangan nunggu tukang bersih-bersih yang bersihkan, ayo kita ambil. Karena kita merasa memiliki. Karena rumah Tuhan inilah wadah tempat kita untuk melayani. Toh kita di luar melayani, kita membawa jiwa-jiwa. Ya, Tuhan percayakan jiwa-jiwa, kita bawa kemana? Ke tempat ini. Ya. Ya, jangan dibawa ke tempat lain, kita bawa ke tempat ini. Karena di gereja pun pasti Tuhan sudah mempersiapkan ya, orang-orang yang memang akan merespon. Ya. Oke. Orang-orang yang akan menyiapkan segala sesuatunya. Tugas kita di luar ya sebisa kita. Ya. Ayo, saya punya rumah, saya punya teman-teman, saya punya gereja. Ya. Ya. Ayo masuk, ini rumah saya, bangga dong. Ini rumah saya, ini keluarga saya. Ya, kalau kita sebagai orang yang tertanam di dalam satu gereja lokal, tidak berani mengajak orang luar masuk dengan alasan-alasan tertentu. Nah, hati-hati, lama-lama gereja kosong. Ya, pergi semua. Tapi kalau kita memang di dalam kerjasamanya kuat, hebat, melayani bersama, ya, komitmen dan sebagainya. Ya, kita melayani di luar, kita berani promosikan. Ayo, saya punya rumah, saya punya keluarga, saya punya organisasi, saya punya teman-teman. Ya. Percaya. Ya. Tapi kalau dalam satu gereja nggak ada kepercayaan satu dengan yang lain, aduh Bapak Ibu, ya saya yakin dan percaya lambat laun gereja akan kosong. Karena di dalamnya gondok-gondokan, ya, di dalamnya sikut-sikutan. Ya, oke. Nah, apakah ini terjadi? Terjadi, banyak terjadi di dalam gereja. Karena orientasinya, motivasinya beda. Karena seperti saya katakan tadi, orang lebih senang dilihat di sini, dikasih jempol. Ya. Tapi maaf, Tuhan gak ngelihat itu. Ya, Tuhan ngelihat hati. Tuhan tidak ngelihat seberapa jempol yang kita dapatkan ketika kita berada di atas panggung atau mimbar ini. Ya, itu. Yang selanjutnya, apakah melayani itu melelahkan? Halo, bagi teman-teman yang sudah melayani, jujur, apakah melayani itu melelahkan? Jujur aja. Kalau saya jujur, melelahkan. Yang lain? Melelahkan enggak? Capek enggak? Yang lain? Belum tahu. Ya. Ya, apa sih yang enggak capek? Ya. Melayani itu memang melelahkan, capek, ya. Tetapi ketika melayani ada hasil yang luar biasa. Bukan materi, bukan uang. Ya. Tadi saya berbicara dengan Ko Jerry, manggilnya Ko ya di sini ya. Iya,
Saya berbagi pengalaman sharing. Ya, ada yang dari Sumba, oke 1 orang. Jadi kalau di tempat saya 70% teman-teman Sumba. 70%. Ya, jadi ketika saya dipercayakan untuk teman-teman yang dari Sumba, itu tantangan buat saya. Ya, tapi puji Tuhan, ketika saya boleh melihat, itu bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan yang bekerja. Ya, ketika saya boleh melihat teman-teman yang dari Sumba ini menjadi sesuatu yang luar biasa dipakai Tuhan. Itu sukacitanya tuh nggak bisa dinilai dengan uang. Ya, nggak bisa saya katakan. Dikasih uang 1 M pun sukacitanya nggak seperti ngelihat bagaimana dia bisa melayani. Ya, bahkan saya harus bergumul juga, ya sedikit berbagi pengalaman. Ketika saya memulai satu pelayanan, itu hanya 3 orang ibu-ibu yang mereka sudah menikah. Ketiga-tiganya teman-teman dari Sumba, 3 orang. Yang satunya jadi guru sekarang, ya jadi guru kembali ke kampung halaman. Yang satunya pindah alam. Maaf, sudah meninggal dunia karena satu hal. Ya, yang satunya lagi jadi ketua komunitas. Yang seharusnya yang di sana berperan penting adalah bapak-bapaknya. Nah, malahan yang tentang saya pada waktu itu bapak-bapaknya. Ya, nggak tahu. Jadi saya katakan, ya kita lihat saja nanti hasilnya. Ya, mana yang produktif, mana yang dipakai Tuhan. Yang ibu-ibunya tetap setia mau. Ya. Mau diajar, mau dididik, mau dibimbing. Ya. Mau, ayo kamu silakan belajar khotbah. Ya. Belajar jadi WL. Belajar doa. Belajar membagikan sharing dan sebagainya. Meskipun dengan segala keterbatasan, tapi dia mau. Bukan masalah salah benar yang pertama. Yang penting dia mau, dia punya kemauan yang kuat. Saya mau dipakai Tuhan. Ya, akhirnya disalib. Harusnya bapaknya jadi imam, tapi ibunya yang jadi imam. Halo bapak-bapak, yang biasanya yang kendor ke gereja, bapak-bapaknya. Di sini nggak ada ya, tempat saya banyak. Ya, jadi harusnya kita harus memfungsikan diri sebagaimana mestinya. Bapak-bapak jadi imam. Kalau bapak-bapaknya belum mampu, ayo ibu-ibunya. Ya, kita bangkitkan, ya, kita motivasi. Ayo, kamu gak kalah, gak salah. Ya. Maaf ya, saya katakan kalau di Sumba itu belisnya luar biasa mengikat, betul ya? Nah, itu gak gampang ya, untuk bisa merubah mindset seseorang yang sudah tertanam, sudah mengakar dari sononya, dari leluhurnya, itu gak gampang. Butuh perjuangan, melelahkan Bapak Ibu, melelahkan. Tapi luar biasanya lagi ketika kita melihat sesuatu yang berbeda. Ya, dari hasil kerja keras usaha, ya, sukacitanya itu nggak bisa digantikan dengan uang, maaf, dengan apapun juga. Ya, itu salah satu contoh pengalaman saya. Jadi jujur saja pelayanan itu melelahkan, tapi sampai saat ini saya tidak pensiun, saya tidak berhenti melayani. Ya, karena Tuhan memberikan saya kekuatan, kemampuan. Ya, ada sesuatu yang Tuhan sudah janjikan. Ya. Buat orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Jangan pasif Bapak Ibu, udah saya begini aja. Nanti bagaimana? Ya terserah Tuhan lah. Mau dapat surga, mau enggak terserah Tuhan lah. Nanti bagaimana dapat mahkota, enggak? Ya terserah Tuhan lah, nanti terserah. Ya paling enggak di surga pinggiran-pinggiran begitu enggak apa-apa. Jangan, ya pergunakan waktu kesempatan untuk ayo kerjakan, melayani. Karena waktu kita singkat banget. Ya, kalau ditanya nanti apa yang sudah kamu kerjakan? Oh, saya sudah jadi jemaat yang baik. Ya, bahkan lihat tuh Tuhan, saya nggak pernah pindah kursi, saya duduk paling depan. Seumur hidup, wah kacau. Jangan, ya, jangan jadi pengangguran rohani. Ya, ayo berikan diri kita untuk mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Ya, bahkan yang paling hina sekalipun. Kerjakan itu untuk Tuhan. Jangan melihat hasil, jangan melihat upah. Ya.
Melayani dengan kasih, ya artinya yang pertama, tidak berpura-pura. Kalau kita baca di Roma pasal 12 ayat 9, saya akan bacakan sedikit biar cepat. Jadi semuanya konteks ada di sini ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Ya. Tidak berpura-pura itu janganlah kita seperti manusia yang bertopeng. Ya. Dengan menyembunyikan kemunafikan kita dengan bahasa rohani. Ya, jangan. Supaya kelihatan baik, udah saya pelayanan aja. Tapi satu sisi kita menjadi pribadi yang berbeda. Di luar sana kita rohana, di dalam gereja kita rohani banget. Gak boleh ya. Apapun atau dimanapun kita, mau di luar, mau di dalam, atau dimanapun juga. Ya. Jadilah diri kita sendiri. Ya. Jadilah orang-orang yang sudah dipakai Tuhan, yang sudah lahir baru. Ya. Jangan Bapak Ibu, jangan seperti orang yang bermain sinetron. Ya. Di lain tempat beda judul. Ya. Di rumah punya pemeran berbeda, di gereja perannya berbeda. Di lingkungan sosial atau lagi ngumpul arisan perannya berbeda. Wah, apa enggak capek? Capek pasti. Tapi kalau memang kita diberikan seperti apa yang Tuhan berikan buat kita, jadilah diri kita sendiri. Ya. Gak usah dibuat seperti, oh nanti kalau di rumah saya pengen tampil seperti apa ya, seperti misalnya ibu-ibu nih, ya ibu-ibu yang memang wah menguasai banget rumah tangga. Tapi ketika di gereja, wah rohani banget, bahkan lebih rohani daripada pendetanya. Kalau di lingkungan sosialita, wah biar kelihatan lebih kaya daripada yang lain. Padahal di rumah gak ada apa-apa. Ya, anak-anak muda, jadilah dirimu sendiri. Ya, tetap, ya, jangan hilangkan itu. Karena identitas itu dari Tuhan. Ya, identitas itu dari Tuhan. Gak bisa kita berusaha untuk menjadi orang lain. Ah, saya pengen seperti dia karena saya ngefan dari dia. Ya, kalau perlu, kalau bisa. Kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting banget. Ya, ya. Waduh luar biasa. Ya, Pak Lukas, ketika saya melihat Pak Lukas, ya, saya jadi terinspirasi. Saya semangat lagi datang ke gereja. Ya. Oke. Jadi jangan ogah-ogahan datang ke gereja. Ya, jangan ogah-ogahan untuk melayani. Ya, ada amin? Oke. Ya, kasih tanpa topeng atau kemunafikan. Ya, jangan memandang orang lain dengan cara pandang dunia. Akan tetapi pandanglah dari sudut pandang kemurahan Tuhan atau anugerah Tuhan. Ya. Jangan menilai sesuatu dari sudut pandang dunia. Habis kita. Kalau ngikutin perkembangan zaman ini, kalau ngikutin hal-hal yang ya sifatnya duniawi, gak ada habisnya Bapak Ibu. Ya maaf, agak menyinggung ya, bukan berarti saya sentimental enggak. Jadi kalau kita lihat perkembangan handphone sekarang, ada yang baru beli, ada yang baru beli, ada yang baru. Padahal fungsinya untuk komunikasi aja. Tapi ya kita udah diikat, wah kalau enggak beli, yang terakhir iPhone berapa ya sekarang ya? Pro Max 17 ya. Kalau nggak pakai ini, saya nggak diterima di teman-teman saya. Jangan ngomong begitu. Yang penting kita diterima sama Tuhan itu yang penting. Ya, kalau handphone saya nggak update, saya nggak diterima. Jangan Bapak Ibu, habislah kita. Apalagi penghasilan kita pas-pasan. Kapan bisa bantu orang? Ya, kalau apa yang kita hasilkan habis untuk keinginan-keinginan dunia, nggak bakalan sempat kita bisa bantu orang. Sisihkanlah. Ya. Jangan terobsesi dengan hal seperti itu. Ya, jangan Bapak Ibu, bahaya.
Tetapi pandanglah dari sudut pandang kemurahan Tuhan. Tuhan sudah selamatkan kita. Apakah Tuhan tuntut bayaran? Apakah Tuhan minta uang? Apakah Tuhan minta harta kita? Tidak kan? Enggak ada. Ya. Tapi kalau Tuhan mau bisa. Bisa saja. Kalau kamu selamat, sembelih 200 ekor kuda, sanggup? 1000 ekor babi kalau kamu dapat surga. Sanggup? Belum tentu. Ya. Tapi untungnya Tuhan gak minta apa-apa buat darah yang mahal. Ya. Kita belum ada apa-apanya. Ya. Kita belum ada apa-apanya. Kita belum berdarah-darah kok melayani Tuhan. Baru hanya capek, lelah jiwa, tubuh dan raga. Pikiran mungkin. Ya. Belum ada apa-apa Bapak Ibu. Ya. Jadi, come on, ayo. Kesempatan masih ada, kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Saya senang. Semangat, ayo semangat. Ya. Yang selanjutnya, melayani dan kasih berarti mengabdikan diri demi kemuliaan Tuhan. Mengapa? Karena kita bisa melayani, itu semua kasih karunia Tuhan. Ya. Jangan nunggu terjadi sesuatu yang tidak baik, baru kita melayani Tuhan. Ya. Jangan nunggu sakit dulu, baru Tuhan saya janji deh kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Ya kalau dikasih kesempatan, kalau enggak, apa kata dunia, apa kata Tuhan? Ya. Jangan. Ketika kita melayani, kita memberikan yang terbaik, bukan sisa. Ya. Bukan sisa Bapak Ibu, teman-teman. Yang terbaik dari apa yang kita miliki. Mengabdikan diri demi kemuliaan Tuhan. Apa yang kita berikan bukan tentang diri kita. Ya itu loh, kalau nggak sayang nolong tuh nggak makan orang itu. Bukan begitu ceritanya. Semuanya tentang Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Pelayanannya nggak kaleng-kaleng. Ya. Singkat tetapi dampaknya luar biasa. Setiap orang yang percaya diselamatkan. Beroleh hidup yang kekal. Itu kemurahan Tuhan. Ya. Dan kalau mau membuktikan bahwa Tuhan itu baik, ayo. Ya. Kerjakan sekarang, duit lakukan sekarang. Ya. Saya pikir Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ya. Kalau saya tidak mengalami sendiri kebaikan Tuhan. Ya. Saya mungkin tidak berani berbicara mengenai ini. Jadi apa yang saya nikmati saat ini, termasuk saya boleh berdiri di tempat ini, itu semua kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, tadi Ko Jerry bilang, saya teringat tentang pendeta kejadian. Ya memang, awalnya kejadian. Ya, tapi menurut saya itu adalah sebuah kesempatan untuk mendedikasikan diri. Karena nggak ada terbesit sedikit pun cita-cita bahwa saya mau pengen jadi pendeta. Enggak, semua kejadian begitu, plak mendadak begitu. Wah gimana nih Tuhan, saya tolak, kalau dari manusia nggak apa-apa. Tapi kalau ini dari Tuhan habislah saya. Tapi kalau saya terima 99% kapasitas nggak ada, kemampuan nggak ada. Ya, bahkan saya orang yang ogah omong, malas ngomong, introvert orang bilang. Ya, pendidikan nggak ada, nggak pernah punya basic pelayanan. Tiba-tiba dikasih waktu 3 hari, ayo pikirkan 3 hari. Ya, kamu saya akan jadi hamba Tuhan. Saya ngomong sama keluarga, gimana? Oh jangan pelayanan. Nanti waktu saya habis, uang saya habis. Saya katakan, kalau Tuhan pilih saya, kalau Tuhan tentukan saya dari awal, dari sejak lahir, saya yakin
Tuhan akan memperlengkapi. Penyertaan Tuhan sempurna. Sehingga saya boleh ada di tempat ini. Satu kehormatan buat saya untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tidak semua orang diberikan kehormatan untuk melayani. Ya. Apapun itu kehormatan yang luar biasa. Ya. Presiden, raja, tidak ada apa-apanya. Mereka melayani manusia. Tapi kita yang dipilih, dipanggil, kita melayani raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu yang saya pegang. Sehingga jangan deh ngomong masalah berkat jasmani, itu nomor sekian. Ya, ketika saya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang gembala, saya berpikir, saya harus mengerjakan sesuatu. Ya, saya harus mengerjakan sesuatu. Saya harus memberikan yang terbaik ya, buat pekerjaan Tuhan. Buat orang-orang yang dikirim oleh Tuhan. Supaya kita bisa layani. Ya. Kalau orang-orang, Tuhan gak kirim orang-orang ya percuma saya teriak-teriak sendiri gak ada orang. Ya. Ya. Kalau apa yang kita kerjakan tidak berkenan, ya Tuhan tidak akan kirimkan orang-orang. Ya teman-teman yang kita bisa ajak melayani. Ya ingat pelayanan itu adalah sebuah kepercayaan. Sehebat apapun kita, kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak izinkan, Tuhan tidak kirim. Ya. Jangankan orang lain, saudara pun kalau Tuhan tidak gerakan, jangankan saudara, anak pun banyak ya gembala-gembala yang kehilangan generasi berikutnya. Saya banyak nampung Bapak Ibu, maaf ya. Anak-anak gembala yang tidak nyaman di gerejanya sendiri. Saya banyak nampung. Dan itu kepahitannya luar biasa. Saya harus memperbaiki pelan-pelan. Ya. Bahkan mereka bilang katakan, saya trauma dengan pelayanan. Saya trauma dengan orang tua saya. Waduh, Tuhan kok begini ya? Kenapa enggak Tuhan kirimkan pengusaha gitu? Yang enak-enak, oh saya butuh ini, saya butuh itu. Oh siap Pak, siap. Enggak, harus bergumul dulu. Nih gimana nih kok? Ini orang-orang sakit semua nih. Ya. Memulihkan, mengembalikan yang sakit ini tidak gampang, butuh proses, butuh pendekatan. Yang namanya trauma itu enggak sehari jadi Bapak Ibu. Ya, butuh waktu yang panjang, yang lama sehingga orang ini kembali lagi mau melayani. Ayo kita melayani, ayo. Ya, ada beberapa di tempat saya. Ya. Jadi jangan pikir keluarga gembala itu gampang. Nah, ya. Salah ngomong, jadi itu bahan. Salah berpakaian, jadi. Ya, jadi omongan maksudnya. Ya. Wah, susah banget. Ya, jadi keluarga gembala susah. Ya. Gak gampang Bapak Ibu. Ya, tapi ayo mari kita belajar bersama-sama. Jangan kaku jadi orang. Tuhan tuh gak kaku, Tuhan itu enak kok. Fleksibel. Ya. Tuhan itu tidak menuntut kita sempurna, enggak. Ayo apa yang bisa kamu kerjakan. Ya, sebatas mana ayo kerjakan. Ya, jangan sampai kita seperti apa ya, biasanya gembala tuh terlalu kuat pegang posisi. Weh, kamu anak gembala, jaga sikap, jaga ini, jaga itu. Wah, kayak tahanan aja. Jadi anak-anak tuh anti. Enggak. Jadi kalau sekarang gimana? Saya berusaha membuat anak-anak saya merasa memiliki. Ayo, ini gereja, ini bukan tentang saya, ini tentang Tuhan. Apa yang kamu pengen kerjakan, kerjakan. Lakukan. Ayo, gak apa-apa. Tapi tanggung risiko. Risikonya apa? Ya bayar sendirilah. Misalnya kamu butuh apa? LED, Videotron. Ya beli sendirilah. Ya. Ya. Jangan ngarep sama manusia. Ya. Kalau emang kamu bergumul, kamu menganggap gereja butuh Videotron, ayo bergumul sama Tuhan, usahakan. Ya. Jangan bawa proposal ke sana ke sini, repot nanti. Ya. Jangan, ayo bergumul. Kalau emang Tuhan izinkan, pasti Tuhan siapkan, sediakan. Ya. Kalau Tuhan izinkan kamu bekerja, punya penghasilan, ayo dari hasil kerjamu, dari hasil usahamu. Apa yang sekiranya gereja butuhkan, lakukan itu. Jangan nunggu orang, jangan nunggu saya. Nah itu, sehingga anak saya merasa, oh iya ya, saya diizinkan, saya diberi kebebasan untuk gereja seperti yang sekarang ini seperti apa. Karena gereja terus berkembang. Kalau kita nggak ngikutin, maaf ya, mega church itu luar biasa, apalagi di Bali. Di sini saya dengar tadi banyak.
Di Bali cuman satu yang terakhir. Ya, yang satu itu sudah dampaknya luar biasa. Saya khotbah di beberapa tempat, ya hanya 5 orang, 6 orang. Ya bagaimana ya? Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi inilah kenyataan pahit ya, yang namanya bergereja. Ya, jadi teman-teman bukan mencari jiwa yang belum percaya, tetapi ya itu hanya memindahkan begitu saja. Ya, apalagi ada tawaran-tawaran. Ya. Ini nggak gampang. Ya. Gereja pun bersaing, kita nggak bisa tutup mata Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa tutup mata. Kalau kita tidak tertanam di gereja lokal, merasa memiliki, ada tawaran di tempat lain yang lebih menggiurkan, lebih menguntungkan, pasti pindah. Jangan, harus tertanam di gereja lokal, inilah rumah kita. Kalau kita memang diizinkan melayani, ayo kita perkenalkan, ini rumah saya, ini keluarga saya. Yang di dalam harus terus berbenah, supaya yang luar ketika datang tidak kecewa. Sama aja seperti gereja saya yang kemarin, gak ada lebihnya, ya, sama aja. Ya, gondok-gondokan, sikut-sikutan. Jangan, kita harus berbeda. Ya, kita harus berbeda. Ya, kasih karunia Allah, kita melayani Tuhan karena sudah lebih dulu mengasihi kita. Ya, ingat teladan kita adalah Tuhan Yesus. Teladan kita Tuhan Yesus. Dan dia sudah menyerahkan nyawanya buat kita. Dan melayani adalah sebuah kehormatan. Sesuatu yang tidak bisa dicari, ya. Ataupun sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan dengan kepintaran kita, ya. Bukan berarti kepintaran itu tidak penting, tetapi yang paling penting adalah perkenanan Tuhan. Ya. Kepintaran, skill hanya sesuatu yang memang harus kita terus pergunakan, terus kita gali untuk melengkapi kita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani, kita komitmen sampai akhir. Ya, kita konsisten, ya, capek iya, terus terang, tapi jangan jenuh. Capek iya, jangan jenuh, jangan berputus asa, terus semangat, terus bakar, ya, sehingga kita terus berapi-api, ya, melayani pekerjaan Tuhan. Yang terakhir, kembali ke hati Tuhan. Itu, kalau kita nggak punya hati Tuhan, ya sebentar pindah, sebentar pindah. Ya. Tapi kalau kita memiliki hati Tuhan, ya, jangan ngelihat fasilitas, jangan ngelihat berapa banyak yang melihat, yang menonton, yang menikmati pelayanannya. Ya. Tapi kembalilah ke hati Tuhan. Ya. Tuhan memilih hamba-hambanya, para rasul, gak ngelihat kapasitas, gak lihat dia S1, S2, S3, apa, enggak. Ya. Gak ngelihat kepintaran. Tapi hati Tuhan yang perlu kita miliki. Ya. Yang ketiga, melayani dengan kasih merupakan sebuah pembuktian bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, punya hati Tuhan dan kita harus menunjukkan bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Ya. Artinya apa? Fokus pada Tuhan, tidak menjadikan pelayanan sebagai panggung untuk mencari ketenaran dan pembuktian diri. Ya, jangan habis kita rela berkorban, siap memberikan waktu, tenaga, dan potensi yang ada tanpa menuntut balasan apapun. Ya, yang paling penting adalah kerendahan hati. Ya, jangan menganggap orang lain ataupun menganggap diri lebih utama dan siap melakukan tugas sekecil apapun dengan setia. Ya, jadi apa sih hal yang sederhana yang bisa kita kerjakan ketika kita melayani? Apa yang paling kecil? Yang paling sederhana menurut Bapak Ibu? Ayo. Apa? Ayo.
Siapa pernah jadi aser? Nah, jadi aser, apa yang dilakukan aser di depan sana? Apakah pasang muka muram? Senyum. Untuk itu berikan senyum, kiri kanan muka belakang. Ayo, berikan senyum yang terbaik. Ini kayaknya masih kaku-kaku begitu, masih tegang. Kayaknya firman Tuhan terlalu keras ya. Ya, berikan senyum. Ya. Ya, jadi aser ini perannya penting banget. Kalau yang di depan ini sudah tidak bagus, sudah tidak jelas, ya, ya. Masalah di rumah bawa ke gereja, bawaannya manyun terus. Nah, yang datang ke gereja nggak jadi ke gereja, apalagi orang baru. Wah, kok sambutannya seperti ini ya? Ya, belum apa-apa udah dikasih ekspresi yang waduh. Ya, jadi nggak jadi masuk gereja Bapak Ibu. Ya, ya. Jadi pelayanan yang paling mudah, berikan senyum. Itu saja, Tuhan gak nuntut lebih. Berikan senyum. Oke, gampang kan? Gampang, tapi prakteknya susah. Karena apa? Karena masalah yang dari mana-mana kita bawa ke tempat ibadah. Jadi hati-hati ketika kita beribadah, ya, ada persoalan, permasalahan belum kita selesaikan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sebagus apapun suara kita, sebagus apapun doa kita, maaf saya katakan, Tuhan tidak akan terima persembahan kita. Harus bereskan dulu di hadapan Tuhan, baru kita mengucap syukur, mempersembahkan segala sesuatunya. Baik itu senyum untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari pemain musik. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian seperti wanita. Mari single. Terima kasih Tuhan, sungguh anugerah terindah yang Tuhan berikan buat kami semua. Malam hari ini kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa kehidupan kami harus memiliki makna. Kehidupan kami harus bermanfaat buat pekerjaan Tuhan. Pakai kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami, dengan segala ketidakmampuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, amin Tuhan, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Seperti wanita mengurapi, Benar Tuhan, menangis di bawah kaki. amin. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. sampai ku dapat Ku dapatkan mahkota kehidupanku. ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir Sampai akhir ku menutup mata, menutup mata. Amin. menanti janjimu. Benar Tuhan, Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Sampai akhir ku menutup mata, Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau melayani-Mu Tuhan. menanti janji. Sehingga janji-janji yang Tuhan nyatakan boleh kami genapi. Amin. Dapatkan mahkota Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. ku menutup, Sampai akhir Tuhan, sampai akhir. tetap setia menanti Ini janji kami Tuhan. Amin Tuhan. sampai ku Mahkota dapatkan mahkota Tuhan janjikan. kehidupanku, ku tetap setia Untuk melayani-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapat dapatkan mahkota kehidupanku. ku tetap setia untuk melayani, Bukan setia, ku tetap setia untuk melayani, bukan setia. tetap setia untuk melayani. Ini janji kami Tuhan. Ini ikrar iman kami. Sampai akhir. Sampai menutup mata. Sampai nafas ini habis. Kami mau tetap setia Tuhan. Melayani-Mu. Dimanapun Tuhan kirim kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami. Jadikan Tuhan. Jadikan kami pelayan-pelayan-Mu. Yang setia. Yang militan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai bicara. Roh Kudus Tuhan terus bekerja, memampukan kami, menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang baik, benar, dan setia. Kami tahu kami tidak mampu, kami tahu kami capek, kami lelah Tuhan. Tetapi Roh Kudus Tuhan terus membakar kami, sehingga tetap menyala, tetap semangat, tetap antusias mengerjakan pekerjaan yang sudah Tuhan percaya. Pakai kami Tuhan, pakai semuanya, dimanapun itu, apapun itu. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya bersama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Berkati setiap kami semua hamba-hambamu yang melayani sore ini Tuhan. Dengan penuh lawatan Allah, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah di atas kami ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami umatmu ya Tuhan. Engkau bertakhta di atas yang sedang melawat setiap hati kami yang penuh masalah apapun. Tuhan sudah buka jalan dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil Tuhan untuk bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang yang mengasihi Tuhan sebagai umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Putu Teja Tuhan, sebagai hamba-Mu yang dari Bali datang di tempat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan firman-Mu yang disampaikan ya Tuhan boleh memberkati kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu sebagai pedang bermata dua yang menegur, menasihati, memberkati kami, yang menuntun kami. Kami hidup di dunia ini Tuhan, kami butuh firman-Mu sebagai pelita terang yang menerangi hidup kami supaya kami tidak hidup dalam kegelapan. Kami butuh firman-Mu. Biar Roh Kudus yang memampukan kami, berikan roh sukacita, damai, sejahtera Kristus yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu kami bersyukuri malam ini Tuhan, dilatih untuk kami belajar untuk melayani dengan kasih Tuhan. Kalau kami berjalan dengan sendiri, kami tidak mampu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Semasa kami hidup di dunia ini Tuhan, Engkau bekali kami dengan firman-Mu yang menguatkan kami. Supaya kami boleh kuat. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih hari lebih heran. Untuk Bapak Pendeta Putu Teja Tuhan, yang mengembalakan, yang ada di GPA, yang ada di Bali Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Penuh pengurapan Allah secara khusus. Bila firman-Mu disampaikan, boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu menjadi berkat bagi hamba-Mu. Berkati kepada istrinya Tuhan yang sebagai penolong dan pendamping. Ibu pendeta muda yaitu Marta Tuhan. Untuk pengembalannya juga yang mendampingi suaminya yang ada di GPA, yang ada di Bali. Pakai Tuhan, berkati anak-anaknya. Berkati sidang jemaatnya Tuhan dilayani. Biarlah jiwa-jiwa banyak diselamatkan di kota Bali sana Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Tolong bagi semua kami jemaat-Mu yang hadir malam ini Tuhan. Setiap permasalahan yang kami hadapi hari lepas hari Tuhan, kalau kami mengandalkan kekuatan kami, kami tidak mampu. Tapi kami percaya kami tidak berjalan dengan sendiri, ada Yesus. Ya, meskipun badai silih berganti apapun Tuhan, angin topan yang membadaikan kehidupan kami, kami percaya ada Yesus. Kami menjadi pilar-pilar doa yang kuat Tuhan. Menjadi tiang-tiang doa yang kuat Tuhan. Sebagai mahkota kehidupan kami nantikan. Sebelum kami menutup mata Tuhan. Kami mau tetap setia melayani Engkau Tuhan. Kami boleh bernapas sampai detik ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kami boleh sehat detik ini oleh karena anugerah Tuhan. Engkau tahu jemaat-Mu yang hadir Tuhan, yang datang dengan pergumulan Tuhan, tolong. Yang lemah kuatkan, susah hiburkan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami lepaskan semua penyakit apapun yang ada dalam tubuh kami ini. Bahwa tubuh kami adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang telah ditebus dengan darah Yesus. Kami pulang, kami sembuh dalam nama Yesus dengan kekuatan Allah yang berikan damai sukacita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kuatkan, teguhkan setiap kami. Jadikan kami biji mata-Mu. Kami adalah pewaris-pewaris kerajaan sorga. Apa yang kami perlukan Tuhan cukupi. Belajar kami mengasihi Engkau Tuhan dari perkara kecil apapun. Engkau yang membela kami. Jadikan kami tetap berdoa. Pergunakan waktu yang baik. Karena kami menyadari hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kalau kami tidak melekat iman kami kepadamu Tuhan, kami akan jatuh ke dalam dosa. Di dalam jeratnya iblis sebagai singa yang mengaum-ngaum. Tapi kami percaya kami berjalan tidak bersama sendirian. Kami bersama dengan Yesus Allah Immanuel. Allah beserta kami. Apapun yang terjadi, Allah yang membela, memberikan satu kemenangan bagi kami. Kami sebagai umat pilihan-Mu Tuhan, menjadi biji mata Allah. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Tidak ada yang terkecuali. Setiap pelayanan kami sore hari ini yang terlibatnya.
tidak menjadi sia-sia. Berkat damai sejahtera sukacita Allah yang berlimpah-limpah mengikuti kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami doakan untuk bangsa negara kami, Indonesia kami. Indonesia yang kami kasih, kami cintai Tuhan. Ampuni segala salah dosa bangsa kami. Biarlah Tuhan mengampuni presiden, wakil presiden, para menteri, pengajar di pusat, pemerintah Tuhan. Segala tingkah laku mereka yang tidak baik di hadapan Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Kami lepaskan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan jamah pemimpin kami, berikan mereka roh takut akan Tuhan. Selamatkan bangsa kami Indonesia. Indonesia adalah penuh kemuliaan-Mu. Banyak hamba-hamba-Mu, umat-Mu berdoa untuk keselamatan bangsa kami. Bila kedatangan-Mu yang sudah dekat, biarlah bangsa kami juga boleh diselamatkan Tuhan. Selamatkan juga bagi bangsa-bangsa lain Tuhan yang belum bertobat. Biarlah pertobatan itu Tuhan boleh terjadi. Mujizat Allah akan terjadi. Lawatan Allah terjadi. Biarlah mereka boleh mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan, beri kekuatan, kesehatan dalam setiap langkah pelayanannya. Biarlah Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu GP Gogala ini. Biar boleh bersatu hati, satu jiwa dan satu roh dalam setiap pelayanan bentuk apapun Tuhan, yang mempunyai semua tanggung jawabnya masing-masing organisasi, semua ketua koordinator Tuhan berkati, berikan kesehatan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing, sehingga tibakan kami dengan selamat. Sebagaimana Tuhan tibakan kami dengan selamat pada kami datang di tempat ini, kami juga boleh berjumpa kembali di tengah keluarga kami. Berkat Allah berlimpah-limpah di atas kami, supaya kami yang datang pada sore hari ini Tuhan berkati, yang bekerja, yang sekolah, yang berbisnis, yang berdagang, biarlah apa yang kami perbuat akan berhasil, karena Yesus menyertai kami. Yesus tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan yang ajaib. Tuhan Yesus selalu meneguhkan, menguatkan setiap langkah hidup kami, supaya kami tidak menengok ke kanan ke kiri, tidak mundur, tidak murtad, tidak tabar hati. Ada Yesus, ada Roh Kudus yang memampukan kami, memberikan roh sukacita, supaya kami boleh kuat oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudaraku yang kekasih dengan damai sejahtera yang daripada Allah Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin.